Jemaat Tuhan yang terkasih, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dari keempat bacaan kita yang menjadi bagian perenungan kita ialah dari kitab Yunus pasal yang ketiga tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kira-kira apa yang akan kita lakukan jika seandainya kita diberi kesempatan yang kedua kalinya? Karena ada yang namanya kesempatan kedua atau ya second chance biasa orang katakan. Karena pada kesempatan yang pertama kita telah dinyatakan gagal, tapi kemudian kita diberikan kesempatan yang kedua kalinya. Tentu jika kita orang bijaksana, maka kesempatan itu akan kita pergunakan dengan semaksimal mungkin, sebab kita tidak ingin gagal lagi seperti pada waktu pertama kali kita diberikan kesempatan. Sebab kata orang bijak, kesempatan yang sama tidak datang kedua kali atau dua kali. Nah, hanya saja persoalannya bahwa kesempatan yang kedua itu menjadi sesuatu yang sangat langka atau sangat sulit kita peroleh kembali. Mengapa? Ya, sebab pilihan untuk melakukan satu hal, jikalau orang yang pertama dianggap telah gagal melakukannya, maka pilihan berikutnya jatuh kepada orang lain. Misalnya kita diberikan satu tugas pekerjaan, biasanya dalam perusahaan atau kantor-kantor, mereka mencari orang-orang yang punya keterampilan tertentu dan juga punya kemampuan tertentu, dan itu biasa dicantumkan dalam biodatanya atau CV-nya. Ya, informasi tentang apa yang orang itu bisa lakukan, apa yang orang bisa kerjakan, yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan misalnya. Dan tentunya ada banyak orang yang mendaftar untuk satu jabatan tertentu itu. Nah, kalau satu jabatan tertentu ada orang yang sudah gagal, sudah dianggap gagal atau dianggap fail melakukan tugasnya, maka dia digantikan oleh orang lain yang dianggap mampu, yang punya kemampuan, yang punya keterampilan yang dianggap bisa oleh perusahaan. Itu kalau kita gagal melakukan tugas kita pada yang pertama. Namun bagaimana jika kesempatan diberikan kepada kita, walaupun sebenarnya kita bukan gagal melakukan tugas itu, karena anggapan gagal berarti melakukan pekerjaan tapi tidak bisa. Nah, bagaimana jika kita diberikan kesempatan bukan karena kita gagal, tapi karena kita menolak kesempatan itu, kita menolak tugas itu. Dan ya, menolak tugas itu pun bukan karena sesuai pekerjaannya, karena itu di luar dari pekerjaan yang harus lakukan. Namun pilihan tetap jatuh kepada kita. Sekalipun kita dikatakan kita menolak, tapi pilihan itu tetap jatuh kepada kita. Nah, demikian yang dialami dan terjadi pada Yunus dalam bacaan kita. Kalau kita membaca kitab Yunus secara keseluruhan, Yunus dikatakan adalah Nabi Israel. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25, dia Nabi orang Israel, tapi kemudian disuruh memberitakan pertobatan kepada orang Niniwe, orang Asyur, bukan orang Israel. Dikatakan Asyur atau Niniwe itu bangsa yang besar, tapi kemudian bangsa yang penuh dengan kejahatan, bangsa yang merendahkan orang Yahudi. Nah, Yunus lebih memilih orang Niniwe dihancurkan Allah daripada mereka memperoleh kesempatan di hadapan Allah untuk bertobat. Dan karena itu Yunus menghindari panggilan Allah. Nah, sekalipun Yunus menghindari panggilan Allah, tapi rupanya panggilan Allah, ketetapan Allah tidak bisa berubah. Dan itu kemudian ya terjadi ketika Yunus lari dari Allah dan Yunus dibuang ke dalam laut oleh nahkoda kapal, dan di dalam laut dia tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, ketika Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari, itu kiranya itu tidak dilihat hanya sebagai bentuk hukuman Allah kepada Yunus, tetapi sebuah cara yang Allah lakukan untuk menyadarkan Yunus bahwa pilihan Allah, ketetapan Allah tidak berubah daripadanya. Kasih Allah kepada Yunus tidak berubah, demikian juga kasih Allah kepada Niniwe tidak berubah. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa kehidupannya sudah hancur, sudah tidak bisa diselamatkan, dalam pergumulan yang berat, maka perlu kita ingat bahwa ketetapan Allah untuk kita, rancangan Allah untuk kehidupan kita tidak berubah. Yang sering terjadi ialah
manusianya, kita kurang sabar. Nah, dalam perut ikan itu, kita kembali dalam bacaan kita, dalam perut ikan itu kemudian Yunus menyadari dirinya, ia beroleh keselamatan dari Allah. Dan setelah ia beroleh keselamatan dari Allah, kemudian Allah datang kepadanya kembali memberikan kesempatan yang kedua, dan firman Allah datang lagi kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dalam ayat yang pertama bacaan kita, setelah dia keluar dari perut ikan, kesempatan terbuka bagi Yunus untuk tugas yang ia telah tinggalkan. Demikian juga kesempatan terbuka bagi orang Niniwe beroleh kasih karunia Allah. Ya, saya biasa awalnya saya mengidentikan diri saya selama ini dengan Yunus, karena sebelum tugas menjadi seorang pendeta 2009 itu, ketika kami harus masuk ke institut untuk pembekalan pendeta, saya justru menghindar dari tugas panggilan itu. Saya keluar, ya katakanlah saya lari dari itu, karena saya merasa saya belum mampu, belum siap untuk tugas jabatan seorang pendeta. Tapi kemudian ya panggilan Allah datang kepada saya kembali, dan saya harus mengikutinya kembali. Saya sadar bahwa saya tidak mungkin lari dari ketetapan Allah yang sudah ditetapkan dari saya. Nah, karena itu Bapak Ibu Jemaat, kemudian apa yang kita pelajari, makna apa yang bisa kita ambil dari perikop bacaan kita? Ada 3 hal. Kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada kesempatan yang diberikan kepada Yunus, berarti kesempatan adalah kesiapan melangkah menghadapi tantangan. Nah, perikop bacaan kita dengan jelas memaparkan bahwa setelah Yunus mendapatkan kembali tugas dari Allah untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada Niniwe, maka ia bersiap-siap dengan tugas itu, ayat 3. Nah, bukan hanya kesiapan pikirannya, kesiapan mentalnya, tapi juga fisiknya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa luas kota Niniwe itu 3 hari perjalanan, kira-kira 9 kali dihitung-hitung, kira-kira 97 km luasnya. Dan oleh karena itu butuh kesiapan yang baik dalam segala hal. Mengapa perlu butuh kesiapan yang baik? Sebab tentunya tugas yang diberikan tidak mudah. Yunus dia ingin gagal untuk kedua kalinya. Maka ketika dia diberikan kesempatan, maka kesempatan itu tidak akan disia-siakan lagi. Dia mempersiapkan dirinya. Medan tugas yang dihadapi ke depan itu luas, itu besar, penuh dengan tantangan. Maka keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, keterampilan, tapi juga kesiapan kita. Nah, ada 2 hal yang kita peroleh atau persoalan yang kita hadapi bersoal tentang kesiapan. Yang pertama, banyak orang tahu dan sadar bahwa kegagalan bisa datang kapan saja. Kegagalan bisa berasal dari mana saja. Godaan bisa datang dari berbagai hal dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu, tapi tidak punya kesiapan untuk menghadapinya. Maka kegagalan itu bisa terus terjadi dan terjadi, berulang dan berulang. Kita tahu godaan itu datang, kita tahu kita bisa tergoda dengan satu hal, tapi kita tidak siap menghadapi godaan itu, ya maka kesalahan, kegagalan akan berulang dan berulang. Ya, misalnya saja kita tahu corona itu ada sekarang. Corona bukanlah sebuah istilahnya orang tipu-tipu saja, bukan. Corona itu ada. Namun kita tidak bisa melihat di mana virus corona itu muncul, dari mana virus corona itu berasal. Nah, kalau orang semuanya abai, mengabaikan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia, abai memakai masker, tidak cuci tangan, kemana semaunya saja tanpa menghiraukan protokol, maka kita bisa terjangkit. Nah, pandemi ini tidak akan bisa turun kalau semua orang mengabaikan, tidak siap dengan kehidupan yang harusnya kita jalani dengan tata kehidupan yang baru, atau orang katakan new normal sekarang yang sudah digaungkan waktu pertama kali corona ini muncul. Kita tidak siap menghadapinya, maka ya tidak akan pernah turun kasusnya. Kita akan terus mengalami penurunan kegagalan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kesiapan, maka kegagalan akan terus terjadi, dan kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Orang pun tidak akan pernah melihat ada perubahan dalam kehidupan kita kalau kita tidak siap menghadapi tantangan kehidupan kita ke depan.
Itu yang pertama persoalannya. Yang kedua, orang tidak siap menghadapi kenyataan. Contoh, usia kita makin bertambah. Dan kalau kita diberikan kesempatan menikmati usia sampai pada hari ini, maka harusnya kita punya persiapan diri untuk menghadapi usia kita. Kita harus punya persiapan diri menghadapi rambut yang sudah mulai memutih, rambut yang sudah mulai rontok, kulit yang tidak kencang lagi, tubuh yang tidak seperti dulu lagi. Kita harus punya persiapan untuk itu. Persiapan mental paling penting. Dan kita harus punya persiapan siap menjadi orang yang menjadi panutan, siap menjadi orang yang memberikan hikmat kepada orang-orang yang lebih muda, karena kita sudah bertambah usianya. Sebab banyak sekarang orang yang sudah tua, dikatakan usianya bertambah, tapi tidak mau dikatakan tua, menolak tua, bahkan cenderung menjadi seperti kanak-kanak. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia sekarang memasuki yang namanya era society 5.0 atau katakanlah era super smart. Era dunianya semakin canggih. Suka tidak suka kita akan masuk di dalamnya, dan kita sudah masuk di dalamnya. Nah, contohnya sekarang. Dulu kita tidak mengenal yang namanya perjumpaan seperti ini. Kita hanya mengenal perjumpaan fisik, sekolah dengan secara fisik. Tapi sekarang semuanya serba digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikutinya. Dulu kita membatasi anak-anak kita untuk bermain gadget, bermain internet dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Sekarang orang tua banyak menyerahkan tugasnya kepada internet. Anak-anak silakan cari tugas di internet. Internet menjadi tempat anak-anak mencari sumber informasi. Apakah itu bisa dikonsumsi atau tidak, ya anak-anak kita terima saja. Nah, kalau kita tidak siap menghadapi semuanya itu, maka anak-anak kita bisa tersesat di dunianya sekarang. Orang tua harus punya kesiapan mendidik mental anak-anak, mendidik iman anak-anak sampai pada hari ini. Kalau kita tidak melakukannya, anak-anak kita menjadi tersesat dalam dunia sekarang. Jikalau kita hari ini diberikan kesempatan bertanggung jawab sebagai orang tua, maka gunakan kesempatan itu untuk memperlengkapi anak-anak kita menghadapi tantangannya sampai pada hari ini. Atau bahkan di kemudian hari. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati dan menerima hari ini, maka baiknya kita pergunakan hari ini untuk bersiap menghadapi hari esok. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan dalam segala tanggung jawab kehidupan kita, maka pergunakanlah hari ini untuk siap menghadapi tantangan dalam tanggung jawab kita ke depan, dalam segala pekerjaan yang kita kerjakan. Dan dari semua kesiapan yang kita perlukan, apakah itu kesiapan mental, kesiapan keuangan, dan kesiapan hal yang lain, yang paling penting ialah kesiapan dalam iman. Tantangan dan pergumulan yang kita hadapi bisa berubah, bisa mengubah situasi kehidupan kita menjadi begitu cepat. Dan maka situasi apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita alami, hanya Tuhan saja tempat kita beroleh ketenangan. Hanya Tuhan saja tempat kita beroleh perlindungan, seperti dalam kata Mazmur kita tadi. Hanya dekat Allah saja kita beroleh ketenangan, bukan pada yang lain. Hanya di dalam Allah kita siap menghadapi semuanya. Sebab hanya orang-orang yang memiliki kesiapan bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan akan berhasil melewati setiap pergumulan pencobaan yang diperhadapkan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memperhatikan bacaan kita, Yunus beroleh kesempatan, orang Niniwe beroleh kesempatan, dan kesempatan itu berarti aksi untuk percaya. Ayat yang keempat sampai ke-9 dalam bacaan kita. Ketika orang Niniwe mendengar pemberitaan Nabi bahwa mereka akan ditunggang balikan oleh Allah dalam 40 hari ke depan, sebagaimana yang Tuhan telah sampaikan melalui Nabi, maka pada saat itu ketika mereka mendengarkannya, mereka kemudian mengambil tindakan untuk percaya, mengambil aksi untuk bertobat dengan segera. Percaya tidak sekedar sikap, tapi sebuah keputusan yang nyata. Raja kemudian turun dari singgasananya, meninggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, lalu duduk di abu.
Dan bukan hanya kain kabung saja, bukan hanya raja saja, tapi semua orang, bahkan ternak sekalipun disuruh mengenakan kain kabung, disuruh berpuasa, tidak boleh makan. Alkitab memang ya tidak memberitahukan kepada kita ada berapa jeda waktu yang dibutuhkan dari Nabi memberitakan pertobatan, kemudian aksi mereka melakukan pertobatan memang tidak diberitahukan dalam bacaan kita. Tapi kemudian juga tidak diberitahukan kepada kita bahwa mereka memprotes perkataan Nabi, atau kemudian mereka melempari Nabi karena perkataan menghina mereka. Tidak ada. Yang dikatakan ialah mereka segera bertobat. Ketika diberikan kesempatan, kesempatannya tidak dibuang, kesempatannya tidak diabaikan begitu saja, tapi kesempatannya dilakukan. Tidak ada kata tunggu ketika seruan itu diberitakan kepada mereka. Nah, coba kita bandingkan dengan pemanggilan murid-murid dalam Markus pasal 1 tadi. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, tidak ada kata tunggu dari mereka. Sebaliknya ketika mereka dipanggil, mereka langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan yang lama dan siap menghadapi yang baru di hadapan mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, pengakuan kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus bukan hanya sekedar perkataan saja, atau bukan sekedar proklamasi saja, tapi sebuah aksi nyata. Bukan sekedar NATO, kata orang, NATO no action, talk only, hanya bicara, tidak ada aksinya. Banyak orang begitu sekarang, hanya sekedar berkata-kata tapi tidak ada aksi sama sekali yang diperlihatkan. Nah, perintah Tuhan jelas dalam bacaan kita kepada murid-murid, mari kujadikan engkau penjala manusia. Mereka tidak bertanya, bagaimana dengan penjala manusia? Ini saja pekerjaan menjala ikan belum tentu beres-beres. Ini menjadi penjala manusia. Bagaimana menjadi penjala manusia? Tidak ada kata itu. Ketika mereka dipanggil, langsung mereka melakukan. Tidak ada kata tunggu di hadapan Allah ketika Allah memberitakan firman-Nya. Nah, mungkin banyak orang Kristen, termasuk saya dan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, yang sudah percaya, namun tidak ada aksi dari percaya itu sendiri. Kita mengatakan kita percaya, tapi tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap tinggal dalam kehidupan yang lama, pola yang lama, kesalahan yang lama. Ya ibaratnya makan lombok atau makan cabai. Kita tahu bahwa lombok itu atau cabai itu pedas. Kalau orang sakit mah bisa bikin kambuh mah, seperti saya orang yang sakit mah. Tapi tetap saja dimakan, katanya tidak enak kalau tidak ada lomboknya, tidak ada sensasi pedasnya begitu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tahu bahwa itu salah, tapi tetap saja kita lakukan. Nah, mengapa? Sebab kemungkinan besar orang belum siap untuk hidup dalam sebuah perubahan. Orang tidak mau meninggalkan kesenangannya. Nah, seringkali saya berpikir bahwa rupanya dalam kekristenan juga ada yang namanya radikal. Ya, kesalahannya selama ini radikal itu diidentikan dengan aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pembunuhan. Ternyata dalam Alkitab tidak. Radikal yang dimaksudkan di sini adalah perubahan dalam waktu yang cepat. Nah, cenderung orang tidak ingin berubah, atau tidak senang berubah, atau karena tidak senang meninggalkan hidupnya yang lama, masih senang dalam hal yang lama. Nah, jika kita menghayati bahwa hidup kita yang kita terima hari ini adalah kesempatan, waktu dari Allah, maka baiknya kita wujudkan kesempatan itu, melakukan aksi nyata dalam kehidupan kita, yaitu perubahan ke arah yang Tuhan kehendaki, sebagaimana tema kita hari ini. Kemana Tuhan menghendaki perubahan itu, kita ikut ke sana. Ya, saya mengingat dulu, saya lupa tahun berapa, ada Meko, mungkin sekitar tahun 2000-an yang lalu, 2001 lah, ada Meko, KKR terjadi, kesembuhan terjadi di mana-mana. Orang kemudian banyak ke sana, rombongan orang ke sana, bahkan ya, antriannya begitu panjang berkilo-kilometer karena orang ingin mengikuti kesaksian, orang ingin disembuhkan. Banyak kemudian orang yang dahulunya peminum, penjudi, perokok, berhenti, semuanya berhenti. Tapi rupanya itu tidak lama, itu sebentar saja. Waktunya saja di awal meluap-luap minta ampun, tapi kemudian lama-kelamaan padam-padam.
hilang. Itu seperti api bambu yang awalnya yang meletup begitu, tapi lama-lama padam, akhirnya hilang. Bukan perubahan itu yang Allah inginkan. Perubahan yang Allah inginkan ialah perubahan yang tetap, konstan. Ketika kita berubah ke arah yang Tuhan kehendaki, tetaplah pada tempat itu. Nah, karena itu berbahagialah mereka yang ketika mendengarkan perkataan Tuhan lalu memutuskan segera mengubah arah haluan hidupnya dari yang tidak dikehendaki oleh Allah menuju langsung secara radikal kepada yang dikehendaki oleh Allah. Tapi mungkin juga masih ada orang seperti saya dan saudara-saudara sekalian yang tidak sekuat mereka yang dapat langsung berubah dengan cepat, tapi merasakan jatuh bangun dalam beriman, dalam mengikuti kehendak Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita berjalan dalam mengikuti kehendak Tuhan penuh dengan kerikil-kerikil, penuh dengan batu, penuh dengan ona. Itu kadang menyakitkan kita, itu kadang membuat kita jatuh. Bukan berarti kita berhenti, tetaplah berjalan. Dan karena itu juga tetaplah berjuang menuju kepada yang dikehendaki oleh Allah, mengarahkan langkah kaki kita kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Sekalipun mungkin kita jatuh bangun dalam iman kita, sekalipun kita membutuhkan perjuangan yang besar untuk itu, tapi Allah menghendaki semua perubahan itu. Sebab Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh berjuang ke arah yang Allah kehendaki. Tuhan tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus diberikan kesempatan. Demikian juga dengan orang-orang Niniwe diberikan kesempatan oleh Allah. Dan karena itu kesempatan berarti sedia hidup dalam anugerahnya. Ayat yang ke-10. Sebagaimana pergumulan yang dihadapi Yunus dalam perut ikan selama 3 hari, itu tidak hanya kita maknai sebagai cara Allah menghukumnya, tetapi juga cara Allah mendidik Yunus bahwa ketetapannya tidak berubah. Demikian juga dengan pemberitaan pertobatan kepada orang Niniwe tidak berubah. Dan itu tidak hanya dilihat sebagai ancaman atau penghukuman kepada orang Niniwe, tetapi menunjukkan betapa Allah mengasihi orang Niniwe. Kasih Allah begitu luas. Kasih Allah tidak terbatas kepada orang Niniwe, tetapi kepada orang Israel, tetapi juga kepada orang-orang di luar Israel, termasuk orang Niniwe yang tidak mengenal Allah. Allah menghendaki semua orang diselamatkan, bukan dibinasakan. Dan Tuhan memberikan kesempatan hidup itu dalam anugerahnya. Hidup yang Yunus terima setelah ia keluar dari perut ikan adalah anugerah Tuhan. Demikian juga dengan orang Niniwe, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Keberhasilan Yunus memberitakan firman kepada orang Niniwe sehingga mereka bertobat juga adalah anugerah dari Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, hidup dalam keluarga, dan juga mungkin berkeluarga, menerima tanggung jawab atau bekerja dimanapun kita bekerja, kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai fasilitas dalam kehidupan kita, semuanya adalah anugerah. Dan karena itu tugas kita hari ini, di mana kita diberikan kesempatan hidup dalam anugerah Tuhan, ialah menanggapi anugerah itu dengan benar. Bukan karena disebutnya anugerah maka kita katakan wah apa gratis, ini anugerah, gratis. Lalu orang Kristen menggampangkan hidup Kristiani, orang Kristen hidup gampang semaunya saja. Disebut sebagai anugerah karena kita tidak bisa mengusahakannya, terutama soal keselamatan dan pengampunan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita tidak bisa memperoleh keselamatan tanpa dari Allah sendiri. Semuanya karena Allah. Maka tanggapan yang benar untuk hidup dalam anugerah Allah ialah ikut apa maunya Tuhan. Ikut kemana Tuhan mengerahkan langkah kaki kita. Ikut kemana Tuhan mengerahkan kehidupan kita. Ya ibaratnya seperti kita naik pesawat terbang. Kita tidak tahu pilotnya, kita tidak pernah berjumpa dengan pilotnya, kita bahkan tidak mengenal siapa pilotnya. Tapi kita percaya ketika pesawat itu dibawa, dia akan mendarat dengan baik juga. Ketika kita percaya. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam iman Kristen. Kita tidak berjumpa dengan Allah, bahkan kita mungkin tidak melihat Allah secara langsung, tapi kita percaya bahwa Dia mengerahkan kehidupan kita kepada tujuan yang benar.
kepada tujuan yang dikehendakinya, kepada tujuan damai sejahtera, kepada tujuan hidup yang kekal. Tujuan Allah mengarahkan hidup kita ialah agar kita beroleh berkat, dan berkat itu ialah anugerah. Jadi kalau kita beroleh berkat hari ini, semuanya karena anugerah, dan syukurilah itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hidup kita kepada kehendak Allah, sebab Allah memberikan kepada kita kesempatan hari ini untuk kita nikmati, untuk kita hidup dalam anugerahnya, menurut kasih karunia-Nya, dengan setia dan taat pada kehendaknya. Amin.